Zuhud Television. Hari ini Ibu, karena ini merupakan tawakufan dan sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, untuk pengajian kaum ibu kali ini saya akan membawakan pelajaran tentang puasa Ramadan. Tapi saya berusaha bagaimana supaya zuhur selesai. Jadi bagaimana caranya dari bab pertama sampai akhir soal puasa kita berusaha kupas tuntas, tapi tentunya dengan tanpa membuang banyak waktu. Kita ringkaskan juga waktunya, insya Allah. Nah, karena itu saya minta ibu-ibu semua yang hadir sini betul-betul perhatian, karena ini menyangkut keabsahan puasa kita besok. Jadi ibu-ibu nih yang hadir sini semua mesti punya ilmu. Apa rukun puasa, apa syarat puasa, apa yang membatalkan puasa. Nah, ini semua, dan begitu juga apa adab puasa, insya Allah akan kita pelajari saat ini. Kita mulai pelajarannya, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat. Ada tampil di gambar di depan ibu? Ada. Coba tim ini kamera bisa diambil gambarnya? Bisa. Di ujung sana TV keluarga bu? Ada bu ya? Ya, bagus. Terima kasih tim media kita. Baik, sekarang mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini tentang syariat puasa, yaitu berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, mengikuti madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, sekarang kita mulai dari takrif puasa. Takrif itu artinya bu, definisi, makna, arti. Apa sih arti puasa sebetulnya? Lughatan wastilahan, baik secara lughah itu maksudnya secara bahasa, secara etimologi. Nah, sedangkan secara istilah itu maksudnya secara terminologi. Nah, perhatikan di sini, kita lihat di papan sana atau di layar. Yang dimaksud dengan puasa secara bahasa adalah al-imsak anis syai', kalaman kana au ta'aman. Jadi yang dimaksud dengan puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu. Kalau kita menahan diri dari sesuatu, itu namanya puasa. Baik menahan diri dari ucapan, menahan diri dari perbuatan, atau menahan diri dari makan dan minum, itu secara bahasa namanya puasa. Ada disebut puasa bicara, ada yang disebut puasa politik. Puasa politik artinya dia nggak bicara politik dulu. Ada lagi juga yang bicara puasa makan atau puasa minum. Tapi secara istilah, secara terminologi, puasa itu adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Nah, ini menarik. Jadi puasa itu adalah menahan diri, al-imsak anil muftirat, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, apa saja membatalkan puasa? Nanti sebentar lagi akan kita uraikan. Jadi dia menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasanya. Dari waktunya dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Terbit fajar itu bukan terbit matahari bu ya. Bu, ibu, jangan salah tafsir. Terbit fajar bukan terbit matahari. Terbit fajar itu masuk waktu subuh. Nah, masuk waktu subuh itu disebut terbit fajar. Kalau terbit matahari lain lagi. Puasa mulai dari terbit fajar, bukan dari terbit matahari. Nah, kemudian sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Maksud tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Nah, jangan lupa ma'an niyah, harus dengan niat. Kalau nggak ada niat nggak sah. Jadi puasa harus dengan niat. Jadi kalau orang menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari dengan niat,
itulah yang dimaksud dengan puasa. Alhamdulillah. Baik, sekarang sejenak kita lihat sejarah puasa. Sejarah puasa, bahwa puasa ini ibadatun qadimah, syariatun qadimah. Puasa ini adalah suatu ibadat yang sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat terdahulu juga ada kewajiban puasa, walaupun ada perbedaan waktunya, ada perbedaan jumlah harinya, tapi substansi makna puasa itu sudah ada dari syariat umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara di zaman Nabi Alaihi Salatu Wasallam, puasa Ramadan itu baru diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi pada saat di kota suci Mekah, puasa belum wajib, Bu. Puasa Ramadan belum wajib. Waktu Nabi hijrah 1 tahun pertama masuk Ramadan belum wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, masuk tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban turun perintah Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban puasa. Nah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, disitulah di tahun kedua Hijriah baru diwajibkan puasa atas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu kita catat, pertama kali puasa itu diwajibkan, itu wajibnya masih wajib mukhayyar. Nah, artinya wajib mukhayyar, mau puasa boleh, enggak puasa enggak apa-apa, tapi bayar fidyah. Jadi orang yang sehat juga enggak apa-apa enggak puasa, asal bayar fidyah. Nah, itu diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Jadi pada saat kita dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada saat ayat itu turun, ya puasa Ramadan memang sudah diwajibkan. Tapi di ayat berikutnya dijelaskan. Nah, dijelaskan bahwa orang-orang yang mampu tapi nggak mau puasa, nggak apa-apa, tapi wajib bayar fidyah. Nah, jelas gak, Bu? Kenapa nggak langsung diwajibkan saja, nggak pakai bayar fidyah? Nah, supaya umat Islam nggak kaget, nih puasa 1 bulan penuh. Jadi ternyata puasa itu diwajibkannya secara bertahap. Nah, begitu turun ayat 185, saudara, di mana Allah menyatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka wajib dia puasa bulan Ramadan tersebut. Baru umat Islam wajib puasa Ramadan. Yang kuat wajib, nggak boleh bayar fidyah. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, itu sekedar sejarah supaya kita tahu. Tapi untuk umat Nabi sekarang tentu puasa Ramadan itu sudah diwajibkan 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita termasuk minas shaimin was shaimat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dalil Quran. Nah, sementara di dalil sunnah kita tahu pada saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam. Jibril mengatakan alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Nah, Nabi menjawab alaihi salatu wasallam, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tasuma ramadan. Nah, jangan lupa tuh. Jadi artinya di sini Nabi alaihi salatu wasallam, saudara, pada saat ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, bayar zakat, juga termasuk puasa Ramadan. Berarti puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam. Kalau puasa Ramadan termasuk rukun Islam, berarti dia wajib untuk dilaksanakan. Di hadis lain Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khams, bahwa Islam ini berdiri atas 5 perkara. Salah satunya adalah saum Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sampai di sini jelas, Bu, ya?
Bu? Jadi puasa itu termasuk rukun Islam. Kalau gitu wajib gak puasa Ramadan? Wajib. Dan ini termasuk usul, Bu, ya, bukan furu. Artinya usul, meyakini kewajiban puasa Ramadan itu usul, bukan furu. Artinya usul, saudara, semua madhab Islam wajib sepakat, tidak boleh ada perbedaan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga karena ini usul, umat Islam gak boleh beda pendapat. Kalau beda pendapat, batal imannya, batal Islamnya. Seperti apa? Kalau ada orang ngaku Islam terus dia mengatakan puasa Ramadan gak wajib, dia murtad, dia keluar dari Islam. Jadi kewajiban Ramadan, percaya akan wajibnya puasa Ramadan, itu masalah usuluddin, itu masalah pokok agama, tidak boleh kita ingkari. Kira-kira jelas gak, Bu? Tapi di dalam masalah Ramadan memang banyak hukum furu, ada perbedaan-perbedaan pendapat, saudara. Nah, itu masalah furu. Kalau perbedaan pendapat tentang apa saja membatalkan puasa, ada perbedaan pendapat, itu furu. Nggak apa-apa beda pendapat selama ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi wajibnya puasa Ramadan itu bukan furu. Nggak boleh ada perbedaan pendapat. Itu usuluddin. Semua harus menerima. Nah, sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk syarat wajib puasa. Nah, ini yang ke syarat wajib puasa. Perhatikan, Bu, ya. Syaratnya ada syarat wajib, ada syarat sah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang kita pelajari pertama, syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Jadi yang wajib puasa Ramadan itu adalah orang beragama Islam. Selain Islam, nggak wajib, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi jangan maksa-maksa orang di luar Islam untuk puasa, nggak perlu, saudara. Ngajak juga nggak perlu, apalagi maksa, saudara. Nah, nggak perlu, karena yang kena kewajiban puasa Ramadan adalah umat Islam. Yang kedua, balik. Artinya balik sudah dewasa. Anak-anak belum wajib. Yang sudah wajib puasa yang balik. Nah, ukuran balik untuk anak laki-laki, saudara, salah satu di antara dua, mana lebih dulu? Apakah dia bermimpi dulu yang menyebabkan dia junub, hadas besar, atau dia sudah mencapai usia 15 tahun Qamariyah, 15 tahun Hijriyah. Jadi kalau anak lelaki umur 15 tahun sempurna Hijriyah, belum pernah mimpi, belum pernah junub, tetap sudah dewasa. Tetap sudah dewasa. Berarti apa? Dia mukallaf secara syar'i. Dia wajib melaksanakan segala perintah Allah. Bu, kira-kira jelas gak, Bu? Jadi kalau ibu punya anak udah umur 15 tahun, itu anak ibu nggak usah ditanya lagi sudah mimpi atau belum. Kalau udah 15 tahun, ya sudah, dia sudah dewasa. Nah, jelas kira-kira ya. Tapi kalau ada anak laki-laki umur 12 tahun sudah mimpi, belum 15 deh, katakan 12 tahun dia sudah mimpi, dan dia sudah ngerti, dia sudah junub, dia sudah hadas besar, maka anak tersebut sudah dewasa. Nah, jadi anak laki salah satu tuh, mimpi dulu apa 15 tahun dulu. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, kalau anak perempuan, kalau anak perempuan juga ada dua ukuran. Yang mana lebih dulu? Haid dulu atau 15 tahun dulu? Bu, tunggu dulu. Bu, anak perempuan sama dengan anak laki, ada dua ketentuan. Kalau anak perempuan sudah haid, belum berusia 15 tahun, tapi sudah 9 tahun lebih, 9 tahun lebih, 9 tahun atau 10 tahun atau 11 tahun, dia sudah haid. Begitu dia haid, dia sudah dewasa. Jelas, Bu? Terus ada anak perempuan sampai 15 tahun Hijriyah belum haid, tetap dia sudah dewasa. Nah, jadi jangan sampai ibu nanti punya anak umurnya udah 15 tahun tapi belum haid. Karena si anak belum haid, terus ibu menganggap ini anak masih kecil terus. Ini masih kecil, belum wajib. Enggak. Kalau sudah 15 tahun Qamariyah, mau anak laki, mau anak perempuan, pasti sudah dewasa.
Kira-kira jelas gak Bu? Tapi sebelum 15 tahun, kalau anak laki sudah hadas besar, junub, sudah mimpi, dia dewasa. Kalau anak perempuan sebelum 15 tahun sudah haid, berarti dia sudah dewasa. Tapi syarat minimal 9 tahun. Nah, jadi kalau 8 tahun sudah haid, itu bukan haid. Nah, itu istihadah, itu darah penyakit. Buru-buru tuh anak bawa ke dokter. Bu, kalau ibu punya anak perempuan belum 9 tahun, tahu-tahu sudah haid, buru-buru bawa ke dokter. Itu bukan haid. Itu istihadah, itu darah penyakit, ada kelainan, segera berobat. Tapi kalau sudah 9 tahun lebih, anak ibu haid, ibu jangan kaget. Karena memang anak perempuan itu batas minimal daripada usia haidnya adalah 9. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri kita punya Nabi, itu awal haidnya 9 tahun. 9 tahun beliau haid, Saudara. Jadi 9 tahun beliau sudah dewasa. Jadi ukuran dewasa bukan KTP, Bu ya. Ini saya bicara aturan syariat. Kalau aturan negara udah punya KTP baru dewasa. Nah, jangan lupa tuh. Nah, ibu kalau aturan syariat jangan ngikut aturan KTP. Ntar si anak disuruh sholat, ayo sholat, kan belum punya KTP, Bu. Nah, sholat nggak ada urusan sama KTP. Kira-kira jelas gak? Jadi kalau KTP itu urusannya urusan administrasi kenegaraan. Nah, pokoknya udah waktu 17 tahun bikin KTP, karena banyak administrasi kenegaraan memerlukan KTP. Nanti mau urus BPJS, mau urus sekolah, mau apa segala macam itu perlu KTP. Tapi urusan sholat jangan hanya KTP. Nah, pokoknya usia anak ibu sudah 15 tahun sempurna, tahun Hijriyah Qamariyah, maka anak ibu sudah dewasa. Maksudnya sudah dewasa, udah wajib sholat 5 waktu, udah wajib puasa Ramadan, udah wajib tuh semua. Udah nggak boleh berbuat maksiat. Kalau dia maksiat dia dosa. Kalau belum dewasa dia nggak dosa. Kalau belum dewasa dia nggak sholat, dia nggak dosa. Tapi kalau sudah balik dia nggak sholat, dosa. Kira-kira jelas gak Bu? Baik, lanjut sekarang yang ketiga. Syarat wajib puasa yang ketiga, akil. Apa arti akil? Berakal. Jadi orang gila enggak wajib puasa. Kira-kira sampai di sini jelas? Saya ulangi sekali lagi. Syarat puasa yang pertama apa? Orang bukan Islam wajib gak puasa? Syarat yang kedua puasa apa? Anak kecil wajib gak puasa? Syarat yang ketiga apa? Berakal. Orang gila wajib gak puasa? Enggak. Jadi kalau ada orang merasa dirinya Islam, akil balik, wajib puasa. Kira-kira jelas? Kalau ada orang laki-laki ngaku Islam, ngaku udah dewasa, ngaku berakal tapi nggak puasa, patut dicurigai. Bu, kalau dia nggak puasa patut dicurigai. Mungkin dia bukan Islam, tapi dia ngaku saya Islam. Mungkin dia belum balik. Oh, saya udah jenggotan. Oh, mungkin gila kali. Ya, jadi kalau ada laki-laki dewasa nggak puasa, jangan-jangan kita bilang bukan Islam, dong aku enggak, saya Islam, di KTP saya Islam. Oh Islam, kalau gitu belum balik. Kalau udah jenggotan masa belum balik? Oh kalau gitu jangan-jangan gila. Nah kalau dia bilang enggak saya enggak gila, ya orang gila emang enggak ngaku gila. Betul? Mudah-mudahan kita semua di sini nggak ada yang begitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang syarat yang keempat, perhatikan Ibu. Tidak ada uzur larangan puasa. Jadi kalau seseorang tidak ada uzur larangan puasa, maka dia wajib puasa. Apa uzurnya? Maksudnya uzur larangan puasa, kalau ada uzur ini memang dia nggak boleh puasa, Saudara. Atau dia nggak wajib puasa. Siapa itu pertama? Perempuan yang sedang haid. Perempuan yang sedang haid haram berpuasa. Nah, perhatikan Bu, haramnya. Jangan bilang begini, bagaimana Ustadz, perempuan yang sedang haid boleh gak puasa? Terus dijawab, ya sebaiknya tidak puasa. Salah itu jawaban. Bukan sebaiknya tidak puasa, emang haram puasa. Perempuan yang sedang haid haram berpuasa.
puasa. Yang kedua, nifas. Perempuan habis melahirkan, kan ada masa nifas itu Bu ya. Nah, selama nifas itu juga tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga, pingsan sepanjang hari. Nah, jadi dari sebelum subuh dia pingsan, bangun habis maghrib. Nggak ada tuh puasa. Kalau pingsannya sebentar, dari siang hari dia pingsan sebentar, jatuh, kemudian sadar lagi, itu masih nggak mengapa. Tapi kalau sepanjang hari pingsan, tidak wajib puasa. Begitu juga mabuk sepanjang hari atau gila sepanjang hari, saudara, tidak wajib puasa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, sekarang yang kelima, tidak ada uzur boleh berbuka. Jadi kalau dia punya uzur ini, dia nggak wajib puasa. Tapi kalau tidak ada uzur ini, wajib dia puasa. Siapa? Yang pertama, sakit. Nah, sakit, orang sakit nggak wajib puasa. Kemudian yang kedua, safar mubah. Nah, safar mubah minimal 83 km. Artinya safar mubah, dia musafir Bu, jaraknya minimal 83 km. Dan safar itu tujuannya bukan maksiat. Nah, jelas gak Bu? Nah, jadi kalau tujuannya maksiat, tetap dia wajib puasa. Ada orang Islam dari Jakarta berangkat ke Surabaya, jauh tuh 1000 km. Dia boleh tidak puasa. Tapi tunggu dulu, tanya, ke Surabaya mau ngapain? Ke Surabaya, saudara, mau maksiat, mau mabok-mabokan, maka wajib dia puasa. Tidak ada rukhsah bagi orang yang maksiat. Kira-kira jelas gak? Jadi yang dapat rukhsah orang musafir boleh nggak puasa, itu yang musafirnya tujuannya baik. Kalau dia ke Surabaya mau berjudi, dia ke Surabaya mau nenggak minuman keras, dia ke Surabaya tujuannya maksiat, maka dia tetap wajib puasa. Nggak boleh dia batalkan puasanya. Kira-kira jelas tidak? Itu yang disebut safar mubah, safar yang halal. Jelas Bu ya? Yang ketiga, tua renta. Laki-laki maupun perempuan kalau sudah lanjut usia, udah tua renta, udah nggak mampu untuk puasa, tidak wajib puasa. Jadi ibu kalau punya orang tua atau punya nenek, mungkin umurnya udah 90 atau 100 atau lebih dari 100, Bu ya, udah nggak mampu dia puasa, udah nggak bisa, jangan dipaksa, jangan diajak puasa, jangan. Biar aja dia nggak puasa. Dia punya hak karena memang dia tidak wajib puasa, kecuali kalau ada ibu kita, nenek kita yang memang masih kuat dia puasa, karena dari mudanya udah biasa puasa, jadi begitu masuk Ramadan justru dia senang dan dia puasa, nggak membahayakan diri dan kesehatannya, nggak apa-apa, dia boleh puasa. Tapi sekali lagi, orang yang sudah tua renta itu tidak wajib. Jelas gak Bu? Yang keempat, pekerja keras. Nah, ini pekerja keras mesti hati-hati nih mendefinisikannya nih. Pekerja keras itu adalah orang yang sepanjang hari dia bekerja keras, menguras tenaga, dan dia nggak sanggup kalau dia puasa. Dia nggak bisa kerja kalau dia puasa. Dia akan kehausan, dia akan kelaparan. Seperti apa? Contoh, seperti kuli panggul di pelabuhan. Nah, dia nurunin nurunin beras atau nurunin karung itu Bu, sekali angkut 50 kilo dia bawa, kemudian dia lempar ke atas truk, balik lagi, keringat bercucuran, haus luar biasa, dan dia nggak bisa, dia harus kerja, kalau nggak diberhentikan, kalau nggak dia nggak dapat gaji, kalau nggak nanti keluarganya nggak makan. Ini namanya pekerja keras. Atau kuli-kuli bangunan yang memang kerjanya keras betul, berat betul, panas, nah, dia udah nggak mampu, mereka tidak wajib puasa. Bu, tapi jangan ntar ibu bilang kerja di dapur pekerja keras nih. Bu, ibu ditanya, ibu kenapa nggak puasa? Saya kerja keras. Ngapain Bu? Potong bawang, potong cabai. Bu, masih bisa gak kalau motong bawang cabai puasa Bu? Bisa Bu ya? Nggak kerja keras kan Bu?
Enggak. Jadi kalau pekerja keras, bisa dibayangkan Bu, pekerja keras Bu ya. Betul-betul keras. Dia tidak wajib puasa. Baik. Nah, ini syarat wajib. Nah, cuman nanti ada babnya. Kalau mereka nggak wajib puasa, mereka wajib nggak bayar fidyah atau wajib nggak mereka qadha? Nanti ada pembahasannya. Insya Allah. Sampai di sini dulu. Jelas tidak nih? Paham? Syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua, yang ketiga, yang keempat tidak ada uzur larangan, yang kelima tidak ada uzur boleh berbuka. Jadi kalau ini syarat terpenuhi, wajib orang tersebut untuk puasa. Nah sekarang syarat sah Bu ya. Tadi syarat wajib. Nah, jadi orang sakit itu tidak wajib puasa, tapi kalau orang sakit mau puasa boleh gak? Boleh kalau tidak membahayakan dirinya. Nah tapi sah gak puasanya? Puasanya sah, cuma dia tidak wajib. Baik, kayak musafir. Musafir kalau mau puasa boleh gak Bu? Boleh, cuman dia tidak wajib. Kalau dia mau puasa, saya kuat nih, saya puasa, boleh. Nah terus kalau pertanyaannya, mana lebih afdol, musafir itu puasa atau tidak puasa? Tergantung. Kalau perjalanannya jauh, melelahkan, nguras tenaga, maka tidak puasa lebih afdol daripada puasa. Nah, Bu, dia tidak puasa lebih afdol daripada dia puasa. Kenapa? Karena rukhsah itu kan keringanan, kan diberikan oleh Allah. Allah suka kalau keringanannya itu dipakai. Jadi innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Jadi Allah itu suka sekali keringanan yang Allah berikan itu dipakai, digunakan. Sebagaimana Allah juga suka kalau kita itu ibadah seperti biasa, normal. Saudara, tapi kalau Allah sudah berikan rukhsah, pakai rukhsahnya. Jangan nggak dipakai. Nah, maka itu orang yang musafir jaraknya jauh, melelahkan, kuras tenaga, apalagi yang musafir usianya udah tua atau setengah tua, melelahkan dia, sebaiknya nggak usah puasa. Nah ini biasanya terjadi nih kalau lagi akhir pulang kampung nih. Kalau mau pulang kampung tuh naik kereta, ada yang naik dari jendela Bu. Ayo betul Bu. Ada anaknya dioper ke istrinya lewat jendela, ayo ngaku, ada gak? Saya tanya, itu perjalanan begitu melelahkan gak? Melelahkan, ngantrinya, dompet-dompetannya saudara. Wah capeknya bukan main. Kalau sudah begitu nggak usah puasa Bu. Nggak apa-apa, minum aja, makan aja. Nggak usah puasa. Tapi kalau perjalanannya Bu nggak terlalu jauh, yang musafir masih muda, mobilnya pakai AC. Capek gak? Capek gak? Kalau yang begitu puasa lebih baik bagi dia. Kira-kira jelas gak Bu? Jadi lihat, kalau perjalanannya melelahkan, kuras tenaga, umurnya udah cukup, saudara, maka tidak puasa lebih baik daripada puasa. Tapi kalau umurnya masih muda, masih gagah, kuat, perjalanannya nggak terlalu jauh, pakai kendaraannya enak, ada AC, nggak melelahkan, maka sebaiknya tetap puasa. Kira-kira jelas gak? Ibu, jelas semua? Baik, sekarang syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Pertama, Islam. Artinya kalau ada orang kafir, dia pengen puasa, itu urusan dia, hak dia, silakan aja. Tapi hukumnya dalam Islam tetap tidak sah. Nggak sah puasa orang kafir. Nah, jadi ini namanya syarat sah. Yang kedua, tamyiz. Apa itu tamyiz, Bu? Tamyiz ini Ibu ada 3 makna. Perhatikan Bu ya. Tamyiz yang pertama, kalau anak kecil sudah paham omongan orang dewasa dan bisa ngejawab. Nah, itu yang pertama tuh. Jadi anak kecil ditanya, "Enak, siapa nama kamu?" Dia jawab. "Kamu tinggal di mana?" Dia jawab. "Kamu suka apa?" Dia jawab. Jadi kalau dia sudah bisa berbicara, nah ini yang pertama, maka anak tersebut sudah tamyiz. Dia belum balik, tapi sudah
tamyiz. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, kalau anak tadi sudah bisa membedakan antara korma sama bara api, bainat tamroh wal jamroh. Jadi kalau kita taruh nih korma, kita taruh bara api, kira-kira tuh anak pilih yang mana? Bara api kan nyala tuh. Biasanya anak kecil tuh kalau ngeliat cahaya begitu kan demen tuh. Nah kalau dia pilih bara, berarti dia belum tamyiz. Kalau dia udah bisa bedain, oh ini bahaya nih. Kalau yang ini manis nih, yang ini bahaya nih. Dia nggak mau pegang yang bahaya. Itu namanya anak sudah tamyiz. Kira-kira jelas gak, Bu? Yang ketiga, tamyiz yang ketiga adalah kalau anak tersebut sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri, pakai baju sendiri. Nah, kalau dia udah bisa, berarti dia sudah tamyiz. Jadi di antara ulama ada 3 pendapat tuh. Ada ulama yang mengatakan tamyiz itu kalau sudah bisa memahami ucapan orang dan bisa menjawab. Ada lagi ulama yang bilang enggak, tamyiz itu kalau sudah bisa bedakan mana yang bahaya, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi ada juga ulama mengatakan enggak, tamyiz itu kalau dia udah bisa mandi sendiri, cebok sendiri, kemudian dia bisa makan sendiri, minum sendiri, itu baru tamyiz. Nah, jadi sekali lagi, dan ada juga ulama yang ngambil 3-tiganya. Jadi mana lebih dulu yang dia dapat, ya dia sudah tamyiz. Walaupun banyak ulama mengatakan yang paling kuat yang ketiga. Kalau dia sudah bisa ngurus diri sendiri, itu namanya tamyiz. Biasanya anak-anak tamyiz itu sekitar umur 7 tahun, Bu. Antara 6-7 tahun biasanya mereka sudah tamyiz. Cuman ukuran tamyiz banyak ulama dia nggak ambil dari umur, tapi diambil dari 3 tadi tuh. Apakah dia bisa menjawab dan memahami omongan orang? Apakah dia bisa membedakan mana yang bahaya dan tidak bahaya? Atau apakah dia udah bisa ngurus sendiri atau belum? Nah, kalau salah satu dia udah bisa lakukan, insya Allah dia sudah tamyiz. Nah, artinya anak yang sudah tamyiz puasanya sah. Walaupun dia belum wajib. Dia belum wajib, tapi sah puasanya. Sholatnya juga sah, Bu. Kalau dia sholat maghrib, zuhur, asar udah tamyiz, sah. Bahkan anak yang tamyiz udah boleh jadi imam. Kalau dia bacaannya bagus, dia tahu rukun sholat, dia tahu adab sholat, dia tahu aturan sholat, dan hafalan Qur'annya bagus, dia boleh jadi imam sholat. Itu kalau dia sudah tamyiz. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu, jelas, Bu? Yang dimaksud tamyiz jelas. Baik, yang berikutnya akal. Tadi orang gila nggak wajib untuk puasa. Kenapa? Karena memang puasa orang gila tidak sah. Loh, kenapa tidak sah? Karena puasa perlu niat. Niat orang gila itu juga tidak sah. Niat dari orang kafir tidak sah. Niat dari orang gila juga tidak sah. Baik, yang keempat, tidak ada uzur larangan puasa. Kalau ada uzur tidak sah. Seperti satu perempuan yang haid, tetap ngotot mau puasa. Begitu dia puasa, puasanya nggak sah. Karena memang orang perempuan haid haram dia puasa. Nah, jadi kalau dia paksakan dirinya puasa, puasanya tetap tidak sah. Begitu juga nifas. Nah, perempuan yang nifas puasanya tidak sah. Jadi nggak usah puasa, jangan memaksakan diri untuk puasa. Nah, lalu yang berikutnya, yang pingsan sepanjang hari atau gila mabuk sepanjang hari, itu juga nggak sah puasanya. Jadi kalau dia ngaku saya puasa, loh kamu puasanya bagaimana? Sebelum subuh saya pingsan, sadarnya pas maghrib, puasanya tidak sah. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas semua? Alhamdulillah. Sekarang rukun puasa. Rukun puasa, perhatikan baik-baik, hanya ada 2. Rukun puasa cuma 2, Bu. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai dari fajar sampai maghrib. Itu rukun yang kedua. 2 rukun ini ada, puasanya sah. Bu, maksudnya sah di sini dia tidak wajib qadha. Sah secara fikih. Tapi kalau pertanyaannya secara akidah, nanti lain lagi. Sah secara akidah maksudnya diterima, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kadang-kadang ada orang puasa, dia punya rukun udah lengkap, niatnya ada, yang kedua rukunnya dia kerjain, tapi Allah nggak terima. Dia nggak wajib qadha, tapi Allah nggak terima dia punya puasa. Nah seperti apa? Seperti orang yang puasa tapi nggak sholat, seperti orang yang puasa tapi tetap maksiat, seperti orang yang puasa tapi sambil puasa dia ghibah, ngomongin orang, ngejelekin orang. Nah itu puasanya sah secara fikih, dia tidak wajib qadha. Tapi secara akidah belum tentu bisa membuahkan pahala kalau puasanya dicampur dengan maksiat. Jelas gak Bu? Bu, jelas Bu? Jadi pengertian sah yang barusan kita bahas itu sah secara fikih. Nah, nanti sah secara akidah nanti ada pembahasannya lagi. Baik, soal niat, perhatikan baik-baik niat. Niat itu ada 3 syarat yang harus betul-betul kita perhatikan. Niat puasa, ini kita bicara niat puasa. Yang pertama, tabyid. Nah, artinya tabyid, niat itu dibaca di malam hari. Khusus puasa Ramadan. Puasa Ramadan kalau niatnya sudah lewat subuh tidak sah. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah Bu, niat di pagi hari masih boleh. Ibu bangun nih jam 7 pagi, kayaknya enak puasa nih hari semalam nggak ada niat puasa. Dari subuh ibu nggak makan, nggak minum, tahu-tahu jam 8 pagi, kayaknya nih kebenaran hari Senin mau puasa aja nih hari. Boleh kalau puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan nggak boleh. Puasa Ramadan niatnya harus tabyid, harus dari malam hari. Kira-kira jelas gak? Baik, yang kedua takyin. Nah, artinya takyin harus disebutkan bahwa kita memang puasa Ramadan. Nawaitu shauma Ramadan. Ada yang nanya, harus nggak pakai fardhon? Dan di situ ada fardhon dah, lillahi ta'ala. Untuk puasa Ramadan nggak mesti pakai fardhon. Kenapa? Karena kalau sudah disebut Ramadan, ya pasti wajib. Tanpa disebut fardu pun pasti wajib. Tapi kalau sholat, kayak kita usolli, umpamanya kita mau sholat maghrib. Kalau kita bilang usolli sholat al-maghrib, nggak sah. Kenapa? Karena maghrib ada fardunya, ada sunnahnya. Jangan lupa tuh, ada gobliyahnya, ada ba'diyahnya, mesti disebut fardunya. Tapi kalau puasa Ramadan saya mau tanya, ada sunnahnya nggak? Nggak ada. Ada nawaitu apa namanya shauma sunnata Ramadan ada. Yang namanya Ramadan pasti wajib. Nah, karena dia pasti wajib, saudara cukup niat nawaitu shauma Ramadan. Nah, cukup. Tapi kalau mau lengkap nawaitu shauma Ramadan atau nawaitu kita mau ini kan an ada apa namanya shauma Ramadan atau ya nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala boleh. Tapi minimal kita niat nawaitu shauma Ramadan, dan itu bukan di mulut Bu, itu harus ada di dalam hati. Niat di hati saja tanpa di lisan sah. Niat di lisan saja tanpa di hati tidak sah. Niat di lisan dan di hati juga afdol. Kira-kira jelas gak? Jelas gak Bu? Jelas gak Bu? Nah, jadi niat itu pertama tabyid, kedua takyin. Yang ketiga, tikrar. Apa maksudnya tikrar? Dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa Ramadan itu niatnya harus diulang setiap malam. Ibu, harus diulang setiap malam. Tapi dalam mazhab Imam Malik, ini supaya ibu tahu nih, perhatikan Bu. Dalam mazhab Imam Malik, ini ahlu sunnah juga, niat puasa Ramadan cukup sekali saja di awal bulan, tidak mesti setiap malam. Nah, kalau ada yang nanya, Habib, ini Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Kok bisa beda pendapatnya? Atau kenapa sih ulama beda pendapat? Nah, ini beda pendapat Ibu karena dasar pemikirannya juga berbeda. Mari kita lihat. Kenapa Imam Malik mengatakan niatnya sekali? Karena menurut Imam Malik, Allah berikan kita wajib puasa Ramadan itu sebulan.
Nggak mungkin kita niat puasa hanya sehari, hanya 2 hari, hanya 3 hari. Wajibnya udah sebulan. Nah, sehingga puasa Ramadan itu menurut mazhab Imam Malik menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Jadi nggak bisa dipisah antara 10 hari dengan yang 20 hari, nggak bisa dipisah. Karena ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka niatnya cukup 1 kali. Menurut pendapat siapa tuh, Bu? Mazhab siapa tuh? Imam Malik. Nah, sekarang mazhab Syafi'i, kenapa dituntut setiap malam? Mazhab Syafi'i mengatakan betul, kewajiban puasa Ramadan itu memang 1 bulan, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nggak boleh ada orang niat cuma setengah bulan. Tapi kata mazhab Syafi'i, dalam pelaksanaannya ternyata setiap hari puasa di bulan Ramadan itu ibadatun mustaqillah, itu merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Apa buktinya? Nah, ini buktinya. Saya mau tanya, Bu, Ibu mau puasa Ramadan, udah puasa 23 hari, datang mens. Berarti kan Ibu nggak puasa tuh 7 hari. Saya tanya, 23 hari batal nggak? Batal kan 23 hari? Enggak. Yang 23 hari Ibu puasa udah sah. Yang 7 hari Ibu nggak puasa memang karena ada halangan. Nah, makanya Imam Syafi'i bilang dia, kalau dia menjadi satu kesatuan, satu batal semua batal. Itu namanya satu kesatuan. Kalau ini berarti nggak satu kesatuan. Atau ada anak muda puasanya bolong-bolong. Hari pertama dia puasa, hari kedua puasa, hari ketiga dia nggak puasa. Nah, saya mau tanya, yang hari pertama kedua dia puasa sah gak? Sah. Yang ketiga dia nggak puasa, ya dia dosa kalau dengan sengaja. Atau kayak ada orang yang sakit-sakitan, 5 hari dia puasa sehat, sakit lagi 3 hari dia nggak puasa, puasa lagi 2 hari dia sehat, nggak puasa lagi 3 hari. Nah, sekarang saya tanya, hari-hari dia puasa sah gak? Sah. Makanya Imam Syafi'i bilang, kalau begitu puasa Ramadan tiap hari itu ibadah tersendiri. Bukan menjadi satu kesatuan. Kalau satu kesatuan, satu batal, batal semua. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Masuk di akal gak? Jadi dalilnya Imam Malik bagus, dalil Imam Syafi'i juga bagus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini nih? Nah, kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i, tiap malam kita wajib niat. Sekali nggak niat, besok nggak sah puasanya. Nah, muncul pertanyaan, kalau lupa bagaimana? Kalau lupa bagaimana nih? Ibu-ibu sekarang banyak pelupa, ya. Ada yang lupa karena kebanyakan anak, Bu, ya Bu. Bu, ada yang lupa banyak utang, betul. Nah, sekarang kalau lupa bagaimana? Maka gara-gara lupa besok nggak puasa. Nah, sekarang para ulama kita ngasih solusi. Bagus solusinya, Bu. Solusinya apa? Di awal Ramadan niatkan puasa 1 bulan. Seperti madhab Imam Malik. Niatin, saya puasa 1 bulan. Nawaitu shauma Ramadan hadhihi sana syahran kamilan. Aku niat puasa Ramadan tahun ini full 1 bulan. Nah, habis itu baru niat buat besok. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Besok niat lagi begitu, lusa niat lagi begitu. Suatu ketika kita lupa, insya Allah yang niat sebulan itu dari awal itu nutup lupanya kita. Insya. Nah, saya tanya, kalau begitu perbedaan pendapat ulama nikmat tidak? Indah tidak? Nah, ini salah satu rahmat perbedaan pendapat ulama di situ. Justru karena ada perbedaan pendapat, kita jadi nggak was-was kalau di tengah sekali waktu kita lupa. Tapi jangan sengaja, Bu, ya. Bu, jangan sengaja di tengah bulan udah nggak usah niat lagi, udah ini bulan pertama, itu sengaja tuh. Kalau sengaja nggak sah. Tapi kalau lupa, insya Allah niat di awal pertama menjadi penutup. Sampai di sini jelas tidak? Jadi besok di awal Ramadan kita niatin buat sebulan dulu. Paham tidak? Nah, niatin. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, aku niat sajaku berniat puasa bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah. Nah, niatin aja, fardu karena Allah. Udah niatin. Jadi kita niatkan saja. Paham, Bu, ya?
Baik. Nah, sekarang kalau kita sudah niatkan begitu, jangan lupa setelah itu ibu niat buat esok harinya. Setuju? Jelas? Jadi yang mazhab Imam Malik cuman awal bulan, cuman sekali. Nggak usah dibaca tiap malam, nggak usah. Nah, yang tiap malam baca yang biasa digunakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Paham, Bu? Baik, itu niat. Sekarang yang kedua. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan mulai fajar sampai dengan maghrib. Jadi kita menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa. Pertanyaannya, apa saja yang membatalkan puasa? Satu, lihat di layar, makan dan minum. Yang kedua, masuknya benda terlihat mata ke rongga tubuh melalui lubang normal. Nanti nih kita bahas nih. Jadi kalau ada suatu benda masuk ke rongga tubuh kita, apakah masuk lewat apakah masuk lewat kemaluan belakang atau lewat kemaluan depan, ada benda yang dimasukkan. Apakah itu obat yang dimasukkan? Kan ada penyakit-penyakit kalau orang kejang tuh dimasukkan dari dubur itu obatnya. Nah, itu semua membatalkan puasa. Atau ngorek kuping, sampai ke dalam ngorek, itu rongga, itu namanya rongga. Ada sesuatu yang dimasukkan ke rongga, nanti kita bahas. Itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, nomor 2 nanti kita bahas. Langsung yang nomor 3 dulu, muntah dengan sengaja. Bu, kalau muntah tidak sengaja nggak batal puasa. Nah, terusin aja, yang penting begitu habis muntah ke kumur, buang apa yang ada di mulut sebisa yang kita bisa, lanjutkan puasa. Tapi kalau muntah dengan sengaja dimasukkan jarinya biar enak, biar mual, karena perutnya mual, muntah dengan sengaja, puasa batal. Jelas, Bu? Nah, begitu juga yang keempat, lagi puasa tahu-tahu haid, lagi puasa tahu-tahu melahirkan atau nifas. Nah, maka itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, gila dan murtad. Lagi puasa tiba-tiba gila, saudara. Nah, gila itu juga membatalkan puasa. Murtad, di tengah puasa dia murtad, dia keluar dari Islam. Walaupun setelah itu dia balik lagi ke Islam, begitu murtad batal puasanya. Jelas, Bu? Nah, yang ke-6 yaitu jima dan istimna, melakukan hubungan intim. Jadi mau suami istri, apalagi yang berzina. Yang suami istri saja melakukan hubungan intim membatalkan puasa. Atau melakukan istimna. Istimna tuh ada istilah onani, masturbasi, mengeluarkan mani, tapi tidak melakukan hubungan intim. Nah, ini juga membatalkan puasa kalau dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau ada orang mimpi, begitu mimpi, dalam mimpinya dia mengeluarkan mani, junub. Saudara, dalam mimpi kemudian menyebabkan dia keluar mani, begitu dia bangun dia lihat dia junub, hadas, puasanya tidak batal. Kenapa? Karena tidak sengaja. Kalau sengaja baru batal. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Nah, sekarang mari kita lihat yang membatalkan puasa. Yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 mari kita urai. Masuknya benda terlihat mata. Bu, perhatikan, benda terlihat mata. Benda terlihat mata. Dengan sengaja. Masuknya benda terlihat mata dengan sengaja ke dalam rongga tubuh. Ke dalam rongga tubuh melalui lubang normal. Nah, di sini lubang normal kita berikan tanda. Mari kita lihat. Yang sebelah kiri. Benda terlihat mata. 1, seperti benda padat. Betul, Bu? Benda padat kelihatan enggak? Kelihatan. Bubuk kelihatan. Jeli, cair, asap kelihatan. Aroma enggak, saya tanya, kelihatan enggak? Aroma enggak kelihatan. Nah, jadi aroma dia enggak masuk nih.
Yang terlihat mata itu kita lihat tuh. Gas kelihatan. Gas kalau dalam tabung cair kelihatan. Tapi kalau dia udah nguap nggak kelihatan. Bu, jelas. Nah sekarang lubang normal. Lubang normal dalam badan kita ada berapa Bu? 1, telinga. Telinga ada berapa lubang? 2. Kemudian yang kedua hidung. Hidung ada berapa lubang? 2. Kemudian yang ketiga tenggorokan. Ada lubang tenggorokan, ada kerongkongan. Ada jalur yang buat ke paru-paru, ada jalur yang buat ke lambung. Nah, itu ada di tenggorokan kita. Kemudian yang keempat kemaluan belakang, dubur. Yang kelima kemaluan depan. Nah, ini semua disebut lubang normal. Maksudnya lubang normal, lubang itu memang dimiliki manusia. Allah ciptakan manusia memang memiliki lubang-lubang tersebut. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang di bawah ada catatan. Kalau mata bagaimana? Nah, lubang normal bukan? Bukan. Mata bukan lubang normal. Terus ada yang bilang, ya tapi kan ntar mata kalau dicopotin, emang kita nyopotin mata? Nah, mata bukan lubang normal, tertutup dengan bola mata. Betul? Betul? Udah jelas belum nih? Jelas? Baik, sekarang saya punya ujian buat ibu-ibu. Bu, ibu pokoknya lulus dapat sarjana S1 nih. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab nih Bu? Saya mau tanya. Ada orang lagi puasa, korek kuping dengan cotton bud, dimasukin ke dalam, dia korek. Batal tidak? Kenapa? Satu dulu jawab, kenapa? Cotton budnya kelihatan gak? Bagus. Terus lubang dalam kuping rongga bukan? Rongga. Kemudian lubang kuping ini lubang normal bukan? Nah, ada 3 tuh. Kenapa batal? 1, karena cotton budnya kelihatan, masuk ke lubang normal, masuk ke dalam rongga. Jelas gak? Ayo, kalau lagi puasa ada ngorek-ngorek kuping gak? Ayo Bu, ada ngorek-ngorek kuping gak? Nah, baik, sekarang yang kedua. Bu, kemarin lagi COVID ada yang diogok-ogok gak hidungnya? Hah? Ada yang diogok-ogok gitu hidungnya. Ngaku, ada gak? Banyak ya? Nah, apa tuh namanya? PCR, swab. Bu, swab batal gak puasa? Ayo, batal gak? Kenapa batal? 1, alat swabnya kelihatan gak? Masuknya lewat lubang normal gak? Di depan aja apa sampai ke dalam? Ke dalam apa nyesek ya? Hah? Berarti batal gak? Batal. Makanya bulan puasa kalau mau swab jangan siang hari. Nah, minta di malam hari. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, tapi kalau dia cuman nih kuping daerah luar nggak apa-apa. Kalau kuping nih daerah luar nih Bu nggak apa-apa. Hidung nih daerah luar nggak apa-apa. Belum rongga. Kalau sudah masuk ke dalam itu masuk ke dalam rongga tubuh. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Baik, sekarang saya tanya lagi yang berikutnya. Kita kumpulin ludah dalam mulut kita. Sampai seliter. Kali gitu. Sari papan lo sampai kaget. Mas ini ngumpulin ludah dikit Bu, liter sih kebangetan kali ya. Ngumpulin ludah dalam mulut, kita telan, batal gak? Batal. Kenapa batal? Nah, ini terdapat perbedaan pendapat di antara ibu-ibu. Baik, saya kasih rumusnya Bu. Bu, selama air ludah tersebut belum keluar dari batas mulut, sebanyak apapun ibu nelen air ludah tidak batal.
Karena benda tersebut bukan dari luar datangnya, tapi datangnya dari dalam. Kira-kira jelas gak Bu? Jadi kalau nelen air ludah seliter batal gak? Bu? Nah, syaratnya apa tadi? Sebelum keluar dari batas. Nah sekarang kalau keluar, contoh nih Bu. Bu, maaf nih Bu ya. Kumpulin ludah, keluar kemari. Begitu kemari diginiin nih. Dia sedot lagi, dia telan. Batal gak? Batal. Kenapa batal? Karena ada air ludah yang di luar dimasukkan ke dalam. Kira-kira jelas gak? Air ludah kelihatan gak? Masuknya lewat lubang normal gak? Masuk rongga gak? Masuk. Begitu gitu. Telan. Batal. Kira-kira jelas? Baik. Pertanyaan berikutnya. Subuh, waktu sahur. Ibu makan daging, makan emping, makan tahu, makan tempe. Belum sikat gigi. Masuk waktu fajar, berarti sudah puasa. Nah lagi puasa, udah puasa deh. Lidah main-main di gigi. Kayaknya ada daging nih. Atau ada bekas tempe. Nah begitu dikorek melidahnya keluar, dia telan. Batal gak? Batal gak? Kenapa batal? Karena bekas tempe, bekas daging itu kelihatan gak? Kelihatan mata. Masuknya lewat lubang normal gak? Terus nyelonong gak ke rongga? Sengaja gak? Batal. Bu, itu bukan hanya lagi bulan Ramadan. Ibu sholat nelen begitu batal Bu. Gak boleh, karena sholat itu juga mesti puasa. Gak boleh minum dalam sholat, gak boleh makan dalam sholat. Makanya orang sholat diajarkan untuk apa? Bersiwak. Kenapa bersiwak? Supaya gak ada sisa makanan. Lagi sholat nih Bu. Batal sholatnya Bu. Berarti dia makan dalam sholat. Sholat boleh makan gak? Sholat boleh minum gak? Gak boleh. Ayo, ada yang begitu gak lagi sholat? Jangan diulangin. Ya Habib kayak tiap hari begitu. Ya kalau kemarin gak tahu gak apa-apa, namanya juga gak tahu ya. Sekarang udah tahu, jangan diulangin. Kira-kira jelas tidak? Paham? Paham? Baik, sekarang berikutnya. Bagaimana kalau ibu-ibu mencicipi makanan? Masak sore, cicipin makanan. Sebab kalau keasinan, suami banting piring. Bu, saya tanya, batal gak puasa? Ada ibu yang jawab, kan dikit Ustadz. Bu, dalam puasa biar dikit korupsi nggak boleh. Bu, kalau dia merasakan, dia masih dicobain nih, di ujung lidah, dia buang, makruh, puasanya tidak batal. Tapi makruhnya jadi hilang. Kalau suaminya galak, suka banting piring, kalau keasinan. Daripada suami banting piring, buka nggak enak, makruhnya hilang. Karena ibu ingin supaya rumah tangga tetap harmonis. Tapi ada yang cobain nih. Diapain tuh Bu? Ditelan, batal gak? Batal, itu bukan nyobain namanya Bu. Jadi kalau nyobain di ujung lidah, sekedar mau tahu asin, apa asem, apa manis, setelah itu dibuang. Buang, ludahnya buang, nggak apa-apa. Tidak batal. Tapi kalau ditelan, batal. Walau sedikit, batal ditelan. Kira-kira jelas gak? Ibu jelas? Baik, punya pertanyaan lagi. Berikutnya, ada minyak wangi. Kita cium wanginya. Enak wanginya.
Atau kita pakai apa yang obat itu tuh, inhaler apa? Inhaler ya, fix vaporub ya, fix inhaler yang buat hidung tuh Bu. Batal gak? Kita lagi mampet nih Bu hidung Bu, itu kan kalau pakai inhaler kan lega kan? Batal gak? Ayo, saya mau tanya, yang disedot itu apanya? Aroma kelihatan gak? Enggak kelihatan mata. Berarti kalau enggak kelihatan mata boleh gak? Berarti batal gak? Enggak, tapi makruh. Kalau tanpa keperluan makruh. Jadi nyium-nyium wangian juga makruh. Tapi batal gak? Enggak batal. Kira-kira jelas Bu? Jelas semua? Baik. Lagi puasa bakar bukhur nih, gahru. Nah kadang-kadang umat banyak lupa nih. Begitu asapnya banyak, tuh ustadz yang hadir dijejelin atu-atu. Itu dia punya asap tuh diinihin ke muka. Ini kalau lagi nggak puasa nggak apa-apa Bu. Ini asapnya kelihatan nggak? Kalau asapnya sampai masuk ke hidung batal nggak? Batal. Kalau begitu saya mau tanya, ngerokok batal apa enggak? Kan asap. Udah gitu ada yang begitu diisap keluar dari hidung. Ada gak yang begitu? Ayo, batal gak? Kenapa batal? Asap kelihatan gak? Masuk lewat lubang normal tidak? Masuk ke rongga gak? Kalau begitu ngerokok batal tidak? Wah, ibu udah jadi ahli fikih semua. Alhamdulillah. Subhanallah, udah jadi ahli fikih semua nih. Besok-besok kita nggak usah ngajar lagi Habib Hanif. Ibu-ibu aja udah yang ngajar. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang yang berikutnya, disuntik. Ayo, batal gak? Disuntik. Suntikannya kan kelihatan, cairannya kelihatan. Disuntik tidak masuk lewat lubang normal, berarti tidak batal, kecuali yang ulama perdebatkan infusan. Kalau infusan itu memang sengaja dia membuat lubang dimasukkan ke jalan darah. Nah kalau itu diperdebatkan, ada yang bilang batal, ada yang bilang nggak batal. Tapi al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan, jangan kita kerjakan kalau tidak terpaksa. Beda Bu ya, suntik infus beda Bu ya. Bu, jadi kalau gitu divaksin batal gak? Vaksin diapain tuh vaksin? Disuntik, batal gak? Enggak. Kalau di swab batal. Baik, bulan puasa saya mau tanya, ibu sakit telinga pakai obat tetes, batal gak? Kan berobat Bu. Baik, obat tetesnya cairan, kelihatan, masuk ke lubang normal, masuk ke rongga, jadi batal gak? Batal. Jelas Bu ya? Walaupun itu namanya berobat, tetap batal. Baik, ibu sakit pilek pakai obat tetes di hidung, batal gak? Kenapa? Masuk ke rongga, betul. Baik, pertanyaan berikutnya, ibu sakit mata pakai obat tetes mata sampai tenggorokan terasa pahit, batal gak? Batal. Kenapa batal? Obat tetesnya kelihatan mata lewat lubang normal? Enggak. Ayo, lewat lubang normal gak? Lewat mana dia? Berarti enggak batal ibu. Tapi di tenggorokan terasa, itu sarafnya yang kerja. Bu, jelas gak? Paham semua? Nah jadi itu tadi tuh, masuknya benda terlihat mata,
dengan sengaja ke dalam rongga tubuh melalui lubang normal. Baik, orang sakit ambeien, dia pakai obat dimasukkan lewat tuburnya, batal gak? Kenapa? Obatnya kelihatan masuk lewat lubang normal dan masuk ke dalam rongga tubuh. Baik, maaf saya mau tanya, kalau ibu-ibu yang lagi puasa kemudian pasang spiral, batal gak puasa? Kenapa batal? Ada benda yang terlihat mata dimasukkan ke dalam rongga tubuh lewat lubang normal. Kira-kira jelas gak? Tapi kalau ibu udah pasang spiral dari sekarang, kemudian besok puasanya sah gak? Sah. Ini saya lagi bicara orang lagi puasa dipasangin spiral. Jelas gak Bu? Ibu semua jelas? Hanif punya pertanyaan buat ibu-ibu? Ayo Habib Alwi punya pertanyaan sama Habib Muhammad Habsyi? Ayo. Baik, ada pertanyaan. Pakai celak mata batal gak? Enggak. Pakai bibir merah enggak batal, tapi dijilat. Terus ditelan berasa wangi lipstik. Ayo, batal gak? Batal. Ya, kira-kira jelas gak? Ibu jelas semua? Baik, sekarang ibu lagi jalan di jalanan, ada bis lewat, knalpotnya hitam, keluar ke muka kita semua. Udah muka jidat hitam, wah masuk lagi buka hidung kita. Batal gak? Batal gak? Tapi asapnya kelihatan gak? Masuknya lubang normal gak? Masuk ke rongga? Tapi sengaja gak? Enggak. Kalau enggak sengaja, enggak. Kecuali kalau ibu sengaja sedot. Enak nih knalpot bis nih. Ibu sengaja sedot, ya ibu batal. Ya, paham kan? Nah, sekarang Habib Hanif punya pertanyaan. Tadi kan nelen air liur, kalau dari dalam mulut batal apa kagak? Dari dalam mulut nggak batal. Nelen reak batal nggak? Belum dijawab nggak Pak? Batal nggak? Batal apa kagak? Tergantung reaknya udah sampai mana. Kalau reaknya udah sampai haddun zahir itu makhraj huruf ha. Coba ha. Berasa nggak keluarnya ha di mana? Di atas sini. Reaknya udah sampai sini, nggak dikeluarin, sengaja ditelan, batal. Walaupun belum keluar mulut. Beda reak dengan iler. Paham? Iler ludah, air ludah, liur dan saudara-saudara aja. Paham? Berarti reak sama nggak dengan ludah? Beda hukumnya. Terus kalau nelen ludah dalam keadaan gusinya berdarah. Dalam keadaan gusinya berdarah, nelen ludah kecampur dengan darah gusi, batal atau tidak? Batal. Kenapa? Karena kalau liurnya bercampur dengan najis atau dengan sesuatu yang asing, hukumnya jadi Ada tambahan, sedot ingus. Bu, ya kehidupan sehari-hari kan begitu Bu, betul? Ayo ingus di sini sedot. Ayo, batal gak? Batal gak? Batal gak? Enggak batal selama belum keluar dari lubangnya. Bu, nyedot ingus di sini ke dalam enggak batal. Syarat ingusnya belum keluar dari lubang. Kalau ingusnya keluar udah sampai sini nih, Bu, ingus udah sampai sini, dia sedot sekuas tenaga, wah, masuk lagi Bu, bisa batal. Sarifah sampai, waduh, udah cukup Bu ujiannya Bu ya, udah paham semua kan?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah jam berapa nih? Oh ya, Bu, sikat gigi bagaimana? Batal gak? Makruh. Kalau kita pakai odol sikat gigi dalam mulut kita, nah, sampai kita masuk air ke kumur bersih, nggak ada yang ditelan, batal gak? Enggak, tapi begitu sikat gigi ada yang ketelan, nah, batal gak? Batal. Tapi saya mau tanya, kalau orang istinsak, tahu istinsak? Masukin air ke hidung lagi puasa, keluarin lagi, itu masuk ke rongga tuh Bu, batal gak? Batal gak? Enggak batal Bu. Istitsna, kenapa? Karena itu sunnahnya wudhu. Jadi kalau kita kerjakan yang sunnahnya wudhu, enggak batal. Tapi dengan syarat, nah, dengan syarat jangan mubalaghah, jangan berlebihan, sekedarnya aja, paham Bu? Itu kalau yang namanya istinsak itu mau pagi mau siang sama hukumnya, nggak apa-apa, itu sunnah. Yang penting jangan berlebihan. Nah sekarang kalau kita ke kumur, Bu ya, di bulan Ramadan. Nah kalau selama kita tidak mubalaghah, tidak berlebihan, nggak sengaja ada yang ketelan, nggak batal, karena kita lagi melaksanakan sunnah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tapi kalau berlebihan tetap batal. Nah lalu kalau bersiwak itu kalau di bulan Ramadan kita lagi puasa sampai sebelum zuhur Bu ya, itu masih sunnah. Tapi setelah zuhur makruh. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang kita bersiwak nih di pagi hari, nggak sengaja ada yang ketelan, batal gak? Batal gak? Kenapa nggak batal? Karena kita menjalankan sunnah dan tidak sengaja. Tapi kalau setelah zuhur kita bersiwak, nggak sengaja ketelan, batal. Kenapa batal? Itu namanya bukan nggak sengaja, itu namanya teledor. Loh kok teledor? Udah makruh dia kerjain. Nah, kira-kira jelas gak? Kan udah tahu makruh, kenapa dia kerjain? Kalau udah makruh dia kerjain, kemudian gak sengaja masuk, itu namanya sembrono, itu namanya teledor. Hukumnya batal. Kira-kira jelas gak Bu? Alhamdulillah. Bu, ini keenakan tanya jawab udah lewat waktu Bu. Kebetulan jam di situ mati, saya nggak megang jam. Ya Allah Bu, udah ringkas saja, jangan ada tanya jawab lagi Bu ya. Bu lihat ada puasa, singkat aja. 1, ada puasa yaitu sahur. Orang yang sahur barokah, dapat pahala. 2, sahurnya diakhirkan. Nah, jadi jangan sahurnya jam 10 malam Bu. Lebih akhir sahur lebih bagus, paling tidak 1 jam sebelum fajar, sebelum subuh. Subuhnya 4:30, sahurnya jam 4 umpamanya, atau jam 3:30 Bu. Jangan sampai jam 10 udah sahur Bu. Sahur sunnah, mengakhirkan sahur juga lebih Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Kalau sudah masuk waktu buka, langsung buka Bu, jangan ditunda. Jangan ntar dulu, begini dulu, begitu dulu. Ibu ada dimanapun, walaupun ada di jalan, batalin. Ada walaupun sekedar air, sekedar korma, batalkan dulu itu puasa. Itu ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menjauhkan maksiat. Lagi puasa jangan maksiat. Yang kelima, mandi junub sebelum fajar. Jadi kalau ada yang malam hari junub atau suami istri melakukan hubungan intim, usahakan mandinya sebelum fajar. Itu sunnah, ada. Tapi bagaimana kalau mandinya sesudah subuh? Setelah azan subuh baru dia mandi, puasanya sah. Karena apa? Karena dia junubnya kan sebelum masuk puasa. Begitu masuk puasa dia junub, sah dia punya puasa. Tapi afdolnya segera mandi sebelum
fajar. Yang 6, tidak kerja keras, jangan kuras tenaga. Jadi di bulan puasa itu jangan. Banyak orang-orang lelaki ini bulan puasa pagi justru pada main bola, pada lari ke sana kemari. Jangan, makruh. Jadi jangan kita kuras tenaga. Karena puasa itu bukan untuk berlemah-lemahan, bukan untuk nguras-nguras tenaga, bukan untuk berlemes-lemesan, tidak. Nah, supaya kita kuat puasa, bagus puasa kita, fokus puasa kita, jangan buang tenaga kalau tidak perlu. 7, tidak mencicipi makanan. Nah, Bu. Nah, tapi kalau mencicipi hukumnya kalau nggak ditelan puasanya tidak tapi sunnahnya jangan mencicipi. Jadi kalau ibu udah jago masaknya, udah pinter naruh garam sama gula sama lainnya, nggak usah dicicipi lagi, Bu. Insya. Yang ke-8, berdoa saat berbuka puasa. Buka puasa, Bu, jangan kayak orang balas dendam. Nungguin azan tuh makanan di depan ada paha 2 paha ayam. Nah, kemudian ada segala macam, Bu, ya. Begitu beduk kedengeran azan, nggak pakai baca doa, langsung dia minum. Jangan, baca doanya, ada adabnya, jangan ditinggal. Baik, yang ke-9, menjamu buka puasa. Bu, menjamu buka puasa itu sunnah yang luar biasa. Makanya di Mekah, di Madinah, kalau yang namanya bulan puasa menjelang maghrib, penduduk asli Mekah, penduduk asli Madinah rame-rame berlomba-lomba bawa makanan, bawa minuman, bawa roti, bawa korma ke dalam masjid. Mereka bawa supra, mereka gelar supra. Setiap orang asing lewat dia paksa diseret-seret supaya duduk di supra dia. Ya, kenapa? Karena dia pengen berlomba untuk memberi makan orang yang buka puasa. Nah, jadi itu sunnah. Makanya ibu kalau ada masjid-masjid di kampung ibu yang suka orang musafir datang, jamaah masjid kumpul, kirimin makanan ke masjid. Kirimin makanan, minuman, kirimin apa saja supaya yang marbotnya bisa ngikut nyicipin, yang berjamaah, yang mampir lagi di jalan, Bu, itu pahalanya besar. Yang ke-10, memperbanyak ibadah, insya Allah. Baik, sekarang kodok puasa. Bu, perhatikan kodok puasa. 1, musafir wajib kodok tanpa fidyah. Nggak ada fidyahnya, wajib kodok tanpa fidyah. Musafir nggak puasa bulan Ramadan, ya nanti dia wajib kodok. Berapa hari dia nggak puasa tanpa fidyah. Yang kedua, sakit yang bisa sembuh. Nah, waktu Ramadan dia buang-buang air, bisa sembuh gak? Bisa. Nah, maka dia nggak puasa. Nanti di bulan lain wajib kodok tanpa fidyah. Nah, kenapa wajib kodok tanpa fidyah? Karena penyakitnya bisa sembuh. Yang ketiga, sakit yang sulit sembuh. Nah, seperti orang hari ini sakit, makin hari sakitnya makin bertambah. Nah, seperti orang yang sakit kanker lambung umpamanya, atau kanker usus umpamanya, makin hari makin rusak, makin hari makin sulit untuk sembuh, makin hari makin gak kuat. Maka yang begini, Bu, ya, yang begini nih yang sulit sembuh, wajib fidyah tanpa kodok. Ya, cukup dia bayar fidyah saja, tidak perlu bayar kodok. Kemudian yang tua renta, yang tadi kita cerita, Bu. Nah, itu kalau dia udah nggak mampu puasa, nggak usah puasa, cukup bayar fidyah tanpa kodok. Perharinya bayar aja fidyah. Mau bayar fidyah per hari boleh, mau sekaligus sebulan juga boleh, mau bayar di awal boleh, mau bayar di akhir juga boleh. Kemudian yang berikutnya, perempuan yang hamil dan menyusui, ini sama nih, Bu. Perempuan yang hamil dan menyusui, mereka boleh tidak puasa. Lalu mana yang wajib, fidyah atau kodok atau bagaimana? Perhatikan, jika khawatir akan dirinya, wajib kodok tanpa fidyah. Ada ibu hamil atau ibu menyusui ditanya, ibu kenapa nggak puasa? Ya, saya khawatir nanti saya sakit. Saya lagi hamil saya puasa, saya lagi menyusui saya puasa, nanti sayanya sakit. Kalau dia khawatir dirinya sakit, Bu, ya, dia dianggap sebagai orang sakit, sehingga wajib kodok tanpa fidyah. Kira-kira jelas gak? Tapi kalau tuh ibu jawab, ya saya sih kuat, saya mau puasa sebulan juga nggak apa-apa walaupun hamil, saya mau puasa sebulan walaupun nyusui nggak apa-apa, cuman saya khawatir anak saya khawatir nanti janin saya terganggu, nanti janin saya lahir nggak sehat, atau saya khawatir bayi yang saya susui kesian, nanti dia kekurangan susu. Nah, maka itu saya nggak puasa. Dia khawatir bayinya, bukan dirinya. Maka dia dikategorikan orang sehat yang nggak puasa, bukan orang sakit. Sehingga dia wajib bayar fidyah
dan wajib qadha. Qadha juga, fidyah juga. Kira-kira jelas gak? Paham semua? Alhamdulillah. Baik, ini yang terakhir. Kafarat membatalkan puasa dengan jima, hubungan intim antara suami istri di siang hari bulan Ramadan. Satu, nah, perhatikan ibu. Di sini ada kalimat barang siapa pria wajib puasa dengan tahu dan sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan jima, maka terkena kafarah. Kafarahnya itu puasa 60 hari berturut-turut. Kalau dia udah puasa 55 hari, besoknya dia nggak puasa, sengaja ulangin lagi dari awal. Kecuali kalau besoknya dia sakit, nggak apa-apa. Kira-kira jelas gak? Nah, ini siapa yang kena kafarah? Satu, pelakunya pria. Wanita nggak kena. Yang kena pria, wanita nggak kena. Jelas bu ya? Jangan mentang-mentang nggak kena goda laki. Kesian lakinya bu, 2 bulan. Yang kedua, kondisi si pria tadi wajib puasa, bukan yang lagi nggak wajib. Kalau si pria tadi sakit, dia nggak wajib puasa, tapi dia paksain puasa. Kemudian dia melakukan hubungan intim bu, dia nggak kena kafarah, karena puasanya bukan puasa sedang dalam posisi wajib. Nah, seperti orang musafir nggak wajib. Nah, kira-kira jelas gak? 3, tahu hukum. Nah, kalau dia nggak pernah ngaji, dia nggak tahu tuh hukumnya seperti itu, nggak, belum kena kafarah. Jadi kalau dia nggak tahu, ya kasih tahu. Nah, kalau udah tahu, kena kafarahnya. Jelas? Yang keempat, sengaja. Nah, kalau nggak sengaja, istrinya lupa, suaminya lupa. Nah, kali awal Ramadan bu, sama-sama lupa, nggak ada ngingetin. Udah selesai baru inget, oh iya ini Ramadan kan. Nah, saya tanya, sengaja gak tuh? Enggak sengaja. Yang enggak sengaja enggak kena kafar. Yang sengaja kena. 5, pembatalan puasanya dengan jima. Jadi memang dia lagi puasa, kemudian dia lakukan hubungan intim, jadi puasanya batal karena hubungan intim. Itu yang terkena kafarah. Tapi kalau dia dari tadi dia sudah buka puasa, dia udah makan, dia udah minum, dia sengaja enggak puasa, tahu-tahu dia melakukan hubungan intim, enggak kena kafarah. Kenapa? Karena dia tidak membatalkan puasa dengan jima, tapi dia membatalkan puasa dengan makan dan minum. Tapi membatalkan puasa dengan hubungan intim, itu yang kena kafarah. Yang keenam, puasanya di bulan Ramadan. Jadi kalau dia lakukan itu lagi qadha di bulan lain, qadha Ramadan, dia lakukan hubungan intim, nggak kena kafarah. Kafarah ini berlaku di bulan Ramadan. Kira-kira jelas bu? Nah, itulah pelajaran kita untuk hari ini, mudah-mudahan manfaat. Yang terakhir, kalau ada yang punya utang puasa Ramadan yang lalu, dia belum masih ada utang puasa, tolong segera bayarkan puasanya. Ada yang bilang ini udah masuk nisfu Sya'ban, masih boleh gak untuk bayar qadha? Boleh, sampai sebelum masuk Ramadan. Ibu kalau punya utang puasa, buru-buru beresin sebelum masuk Ramadan. Kalau terlanjur masuk Ramadan belum bayar juga, maka di bulan berikutnya nanti ibu terkena qadha dan terkena fidyah. Kalau tahun kemarin nggak puasa karena haid umpamanya, sampai ketemu Ramadan belum bayar, maka di bulan berikutnya nanti dia bayar qadha juga, fidyah juga. Terus ketemu Ramadannya berikut lagi nggak bayar lagi sampai 2 Ramadan, maka qadhanya tetap 1, fidyahnya jadi 2. 3 tahun dia nggak bayar-bayar, fidyahnya kali 3. 10 tahun dia malas bayar, fidyahnya kali 10. Jelas gak bu? Bu, jelas bu? Jadi yang dikali lipat apanya? Qadhanya tetap gak? Tetap. Jelas bu ya? Nah, itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Silakan Habib Hanif dan Habib Muhammad baca ya Rabbana Tarafna. Maaf bu, karena waktunya memang sengaja kita kejar dalam penutupan ini supaya ibu-ibu punya bekal menghadapi bulan Ramadan. Nah, saya mau tanya, kira-kira pelajaran hari ini jelas tidak? Nanti Ramadan bisa diamalkan tidak? Insya Allah. Nanti kalau ibu-ibu punya pertanyaan di bulan Ramadan, tanya aja kepada anak-anak saya, salah satu siapa saja, kirim WA ke mereka, nanti kita akan jawab insya Allah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.